Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rida Indah Pribadi. Di sini saya akan membawakan tugas mengenai strategic management. Sebelumnya izinkan saya untuk share dulu materi yang sudah saya kerjakan. Di sini untuk proyek yang saya ambil adalah mengenai PDAM Sleman, sesuai dengan perintah dengan Ibu dosen Ibu Murni untuk menganalisis salah satu perusahaan. Di sini yang contoh yang saya ambil adalah BUMD, yaitu PDAM Sleman, yaitu BUMD penyedia air bersih untuk masyarakat Sleman. Eh, Peluangnya di sini adalah pertumbuhan pelanggan itu mencapai sampai dengan 45.000 pelanggan, dan terus meningkat. Tantangannya yaitu NRW yang tinggi, krisis air baku, serta respon yang lambat dalam mengatasi keluhan pelanggan. Eh, Fokus yang akan ditujukan dari laporan ini adalah bagaimana untuk mencapai efisiensi, digitalisasi yang lebih optimal, serta keberlanjutan usaha dari PDAM Sleman. Yang pertama, tujuan analisis, yaitu menilai posisi strategik internal dan eksternal dari perusahaan BUMD eh, PDAM Sleman. Yang kedua, merumuskan strategi pertumbuhan. Yang ketiga, menyusun strategi implementasi berbasis performance prism. Yang keempat, rekomendasi kebijakan jangka menengah meliputi tahun 2025 sampai tahun 2029 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sleman. Untuk metodologi yang digunakan, kami menggunakan pendekatan deskriptif dan evaluatif untuk model analisisnya. Untuk internal dan eksternal yang meliputi PESTEL, Porter Five Forces, RBV dan Frio, lalu SWOT and TOLS, BCG Matrix, Balance Scoreboard, dan Performance Prism. Yang pertama, lalu ini adalah profil dari PDAM Sleman, yaitu eh, Perumda Air Minum Tirta Sembada Sleman. Pemiliknya adalah Kabupaten Sleman. Jangkauan wilayahnya meliputi 17 kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman. Kapasitas produksinya kurang lebih 229 liter per detik. Segmennya adalah pelanggan rumah tangga, niaga, dan instansi pemerintah. Visi dari eh, BUMD Kabupaten PDAM Kabupaten Sleman ya ini menjadi perusahaan air minum yang sehat, profesional, dan berorientasi pada pelayanan prima serta konservasi lingkungan. Misinya yaitu meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan. Yang kedua adalah sistem digitalisasi dan efisiensi. Yang ketiga, tata kelola organisasi yang profesional. Yang keempat adalah konversi sumber air. Yang kelima, budaya kerja yang berakhlak satria. Untuk berakhlak satria ini dikhususkan untuk wilayah DIY. Yang pertama, analisis eksternal melalui metode PESTEL. Yang pertama adalah politik, yaitu dukungan Pemda dan PUPR. Kedua, ekonomi, yaitu pertumbuhan dan inflasi biaya. Yang ketiga, dari sisi sosial, yaitu urbanisasi, ekspektasi cepat. Yang keempat, dari sisi teknologi, yaitu SCADA dan smart metering. Yang berikutnya, dari sisi lingkungan, yaitu krisis air baku. Dan yang terakhir, dari sisi legal, yaitu sumber daya mutu dan GCG. Metode yang selanjutnya adalah yang digunakan adalah Porter Five Forces, yaitu dari sisi pendatang baru tentu saja rendah karena BUMD ini bersifat istilahnya monopolistik, tidak ada eh, saingan langsung. Yang kedua, pemasokan itu setingkat sedang dan tinggi, pembeli juga dalam level sedang dan tinggi. Substitusi itu sangat tinggi,
persaingan rendah seperti yang saya sebutkan tadi karena jenis tipe monopoli. Tekanan utama pada eh, PDAM Sulaiman yang dianalisis yaitu pelanggan dan produk substitusi. Yang berikutnya adalah analisis internal RVB dan Frio. Kekuatan yang bisa kami garis bawahi yaitu berupa infrastruktur, SDM, dukungan dari Pemda selaku pemilik, dan juga sistem digital dan reputasi eh, sebagai BUMD milik daerah. Keunggulannya adalah eh, berkelanjutan, akses sumber daya airnya eh, masih mencukupi, terutama dari mata-mata air di wilayah di sekitar Pegunungan Merapi, lalu budaya kerja dan tata kelola organisasi. Yang berikutnya adalah analisis melalui value chain, yaitu rantai nilai. Aktivitas yang di garis bawahi yaitu sumber daya air, produksi, distribusi, promosi, dan layanan digital. Yang berikutnya aktivitas pendukung berupa SDM, teknologi, GCG, dan pengadaan elektronik. Dari hasil kesimpulan untuk analisis SWOT, berikut adalah strength yang digambarkan dengan huruf S, yaitu dukungan dari Pemda, budaya budaya organisasi yang kuat, serta sistem digitalisasi yang telah ditetapkan meskipun belum maksimal. Yang kedua yaitu weakness NRW yang tinggi. NRW ini adalah ke tingkat kehilangan air yang masih tinggi dan juga modal yang terbatas karena masih dibatasi oleh APBD. Eh, O yaitu adalah opportunity, dukungan kebijakan, dan teknologi digital. T adalah threat atau ancaman, yaitu krisis air baku, terutama yang masih bergantung dengan seasonal atau musim, dan juga tarif, dan juga kondisi sosial dan politik. Dari analisis SWOT diperoleh beberapa kombinasi, yaitu strength dan opportunity, yaitu inovasi digital dan kemitraan. Yang kedua adalah weakness yang bisa diwujudkan menjadi sebuah opportunity, yaitu modernisasi pipa via KPBU. Yang ketiga adalah strength and threat, penggunaan kekuatan untuk mengatasi ancaman, yaitu konservasi air dan layanan yang lebih prima. Yang ketiga adalah weakness dan threat, yaitu reduksi NRW dan juga efisiensi biaya. Analisis berikutnya yang digunakan adalah BCG matrik. Untuk cash flow-nya yaitu adalah air rumah tangga, penggunaan air rumah tangga, eh, air air penggunaan air sebagai keperluan air rumah tangga. Yang kedua di sini startnya adalah niaga dan industri serta spam regional. Question mark-nya adalah layanan digital dan sebagai dock adalah layanan sosial. Strateginya sesuai dengan hal tersebut adalah build, hold, harvest, and maintain. Yang berikutnya adalah Blue Ocean Strategy, yaitu untuk proses eliminasi kita melakukan proses manual. Untuk reduce masih eh, tergantung dengan APBD yang dianggarkan. Untuk raise yaitu kualitas pelayanan digital. Untuk create-nya berupa platform digital dan kemitraan non-air. Strategi yang bisa ditetapkan dari hal tersebut di atas adalah transformasi digital dan konservasi air. Yang kedua adalah smart management, smart water management dan SCADA. Yang ketiga adalah reduksi NRW, eh, nilainya ambang batas minimalnya ada 25%, di bawah 25%. Yang ketiga adalah kualitas SDM yang sudah eh, mahir dalam pelayanan digital. Yang ketiga ada konservasi dan CSR. Yang keempat menggunakan balance scoreboard. Eh, untuk rencana implementasi yang ditetapkan di atas itu eh,
secara kasarnya sesuai juga dengan RPJMD Kabupaten Sleman. Ini yang pertama adalah 2025 sampai 2026, yaitu penambahan fasilitas layanan digitalisasi pada pelanggan untuk audit NRW-nya untuk sementara ini masih depending, tapi untuk yang digitalisasi pelanggan memang sudah ditambah dengan penambahan fitur untuk pelayanan digital. Untuk yang 2027 dan 2008 yaitu smart metering dan pelatihan SDM. Untuk smart metering karena masih kemarin itu masih terganggu dengan efisiensi, untuk sementara juga masih dipending, sementara pelayanan pelatihan SDM akan masih terus dilakukan. Untuk 2029 adalah evaluasi BSC, PPM, spam regional. Kesimpulan dari analisis yang telah saya lakukan kepada PDAM Sleman Tirta Sembada, PDAM tersebut mempunyai potensi digital karena mempunyai potensi yang besar karena telah menerapkan teknologi digital dalam proses pelayanan dan juga eh, kontrol distribusi air yang mengontrol efisiensi dan juga efisiensi. Yang ketiga adalah sebagai salah satu BUMD yang berada di wilayah Provinsi Jogja. Selain kita juga menerapkan eh, slogan ASN berakhlak, eh, Provinsi Jogja juga menerapkan sistem budaya kerja Satria yang dalam hal ini memperkuat visi dan misi dari ASN berakhlak. Berikutnya adalah tantangan dari PDAM Sleman, yaitu efisiensi teknis dan ketahanan air. Untuk efisiensi teknis ini karena masih terkendala dengan jalur wilayah yang luas, untuk apa ya, pembangunannya juga masih belum merata, masih ada daerah urban, daerah perkotaan, daerah persawahan, daerah pegunungan. Itu juga masih merupakan tantangan dari PDAM Sleman untuk eh, memberikan distribusi air yang lebih menyeluruh dan merata. Yang kedua dan berikutnya juga ketahanan air dalam hari ini karena masih bergantung dengan sumber mata air yang berada di sekitar Pegunungan Merapi. Jadi ini juga tergantung dengan musim. Yang berikutnya adalah arah pengembangan dari PDAM Sleman, yaitu untuk menjadikan PDAM Sleman lebih modern, berkelanjutan, dan berorientasi pelanggan. Sebagai penutup, kami tambahkan adalah air adalah amanah dan pelayanan publik adalah ibadah. Yang berikutnya adalah komitmen PDAM Sleman profesional, berintegritas, dan berkelanjutan. Demikian presentasi dari saya. Eh, Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.